Sempat kepikiran nggak? Topi apakah yang dipakai karakter Smurf? Apakah topi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap sesuatu yang lebih besar? Dilansir dari HobbyDB, The Smurfs adalah franchise komik asal Belgia yang berpusat pada koloni fiktif makhluk kecil berwarna biru menyerupai manusia yang tinggal di rumah-rumah berbentuk jamur di dalam hutan. Komik yang memperkenalkan makhluk biru atau para Smurf ini pertama kali dibuat oleh komikus bernama Peyo pada tahun 1958. Dalam karyanya, terdapat lebih dari 100 karakter Smurf dan nama mereka didasarkan pada kata sifat yang menekankan karakteristik mereka, seperti joki Smurf, Smurf yang suka mengerjai Smurf lainnya. Ada juga Smurfette, Smurf perempuan pertama yang diperkenalkan dalam seri ini. Dimulai dari komik, franchise Smurf kemudian berkembang menjadi periklanan, film, serial TV, pertunjukan es, video games, taman hiburan, dan mainan. Selain warna biru, Smurf juga memiliki ciri khas lainnya, yaitu topi Phrygia yang dipakainya. Selain dipakai oleh para Smurf, topi Phrygia juga diketahui digunakan oleh beberapa negara. Dilansir dari phrygiancap.org dan crwflex.com, topi Phrygia dapat terlihat pada lambang negara Argentina, Kuba, Kolombia, dan Bolivia. Sedangkan topi Phrygia di negara Haiti dan Paraguay dapat terlihat pada lambang negara maupun bendera negaranya. Lantas, sebenarnya apakah topi Phrygia itu? Sehingga begitu terkenal dan dipakai oleh para Smurf dan beberapa negara. Diambil dari sumber Britannica, topi Phrygia adalah penutup kepala, berbentuk kerucut yang terbuat dari kain wol yang lembut dan memiliki ujung runcing yang melengkung ke depan. Topi ini berasal dari Kerajaan Phrygia, kerajaan di bagian barat Anatolia, antara abad ke-12 hingga ke-7 sebelum Masehi. Wilayah tersebut kini merupakan bagian dari negara Turki. Orang Phrygia, yang kemungkinan berasal dari Trakia, menetap di barat Laut Anatolia pada akhir milenium kedua sebelum Masehi. Setelah kerajaan Het terpecah, mereka bergerak ke dataran tinggi tengah dan mendirikan ibu kota mereka di Gordium, serta pusat keagamaan penting di kota Midas yang sekarang dikenal sebagai Yazılıkaya, Turki. Midas sendiri juga merupakan nama Raja bangsa Phrygia. Kerajaan Phrygia yang dipimpin Raja Midas berakhir secara tiba-tiba sekitar tahun 700 sebelum Masehi, akibat invasi bangsa Cimmeria, sebuah bangsa dari wilayah Transkaukasia, yang membakar kota Gordium dan memindahkan hegemoni Anatolia Barat dari bangsa Phrygia ke tangan bangsa Lydia. Setelah invasi Cimmeria, orang-orang Phrygia dianggap sebagai budak oleh bangsa Yunani. Bangsa Phrygia unggul dalam kerajinan logam dan ukiran kayu, dan mereka disebut-sebut sebagai pencetus seni sulam. Industri utama mereka adalah peternakan domba, yang menghasilkan wol berkualitas tinggi yang sangat diminati di Miletos, Pergamon, dan pusat-pusat industri Yunani lainnya. Dilansir dari Age of Revolution, di Roma kuno, budak yang telah dibebaskan mengenakan topi bergaya serupa yang disebut pileus untuk menunjukkan kebebasan mereka. Di Eropa, kemudian diasumsikan bahwa topi pileus dan topi Phrygia adalah satu dan sama. Ketika rakyat Britani memberontak melawan kebijakan pajak Louis XIV pada tahun 1675, para pemberontak menunjukkan dukungan mereka dengan mengenakan topi Phrygia berwarna merah dan kadang biru. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan, tetapi topi tersebut tetap dikenang dalam budaya rakyat sebagai simbol kebebasan. Topi ini juga sering muncul sebagai simbol visual selama Revolusi Amerika. Ketika revolusi meletus di Prancis pada tahun 1789, topi kebebasan ini kembali diadopsi. Pada tahun 1793,
Ketika negara sedang dilanda pemerintahan teror atau periode kekerasan dan penindasan, simbol yang kini melambangkan kesetiaan kepada revolusi ini dikenakan oleh siapa saja, termasuk para bangsawan yang ingin menghindari gilotin. Marianne, simbol nasional Republik Prancis, hingga kini masih sering digambarkan mengenakan topi Frigia sebagai lambang kebebasan.